Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. How are you today? I hope you all are fine. Okay, let me introduce myself. I'm Ria Sukuria Al-Bukhari. You can call me Miss Ria or Ustazah Ria. I'm your mathematics teacher. I'm from Batang. Okay, well, let's study together. Baik anak-anak, mari kita belajar matematika. Kelas 7 semester Gasal, materi yang akan kita pelajari bab pertama adalah bilangan bulat. Nah, sebelum kita membicarakan tentang bilangan bulat, mari simak terlebih dahulu KI dan KD-nya. Berikut KI KD-nya. Nah, tadi kan sudah menyimak KI-KD-nya. Mari kita belajar bilangan bulat. Sebelum kita mengetahui cara menghitung bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Dah, cukup sampai di sini. Jelas? Oke, lanjut. Di contohnya akan saya jelaskan lagi. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan bagaimana cara menghitung bilangan bulat. Nah, ini ada garis bilangan, perhatikan garis bilangannya ya. Tadi kan saya bilang kalau bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif ini. Sini bilangan positif, ini bilangan 0, bilangan negatif. Jadi, apabila ada angka di sebelah kanan, jika angkanya semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Begitu pula dengan yang kiri. Jika angkanya semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Contoh, pernyataan berikut ini yang benar adalah yang A, negatif 4 lebih besar dari negatif 3. Apakah benar? Coba lihat. Negatif 4 itu terletak di sebelah kirinya negatif 3. Berarti harusnya kurang dari atau lebih kecil dari. Ini berarti yang A salah. Kemudian yang B, negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Apakah benar? Iya, negatif 2 ini terletak di ini, negatif 5 di sini ya. Sebelah kanannya negatif 5, berarti lebih besar. Ini benar. Kemudian yang C, negatif 3 kurang dari negatif 2. Negatif 3 berada di sebelah kirinya negatif 2. Berarti ini juga benar. Yang D, ini sudah pasti, sudah tahu semua, 5 lebih besar daripada 4. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Berikutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dalam operasi bilangan bulat. Bagaimana cara menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Terlebih dahulu, simak dulu sifat-sifat dari operasi penjumlahan. Oke, contoh dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan. Yang pertama, 4 plus 7 sama dengan 11, kemudian 4 plus negatif 7. Caranya gimana? Bilangan yang lebih besar dikurangkan dengan bilangan yang kecil. 7 dikurangi 4. Namun karena yang lebih besar itu angka 7, berarti hasilnya negatif. Negatif 3. 7 kurangi 4, negatif 3. Atau misal kalian dengan cara hutang 7, kemudian dibayar 4, berarti kan masih hutang. Hutangnya 3, begitu. Jelas ya? Next, nomor 3, negatif 4 ditambah 7. Sama saja 7 dikurangi 4. Karena bilangan yang terbesarnya itu positif, maka hasilnya positif 3. Berikutnya nomor 4, negatif 4 ditambah negatif 7. Berarti kalau keduanya negatif, langsung dijumlahkan. Hasilnya negatif, berarti negatif 11. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya?
Oke, contoh berikutnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau soalnya seperti ini, ada negatif 2 ditambah 8 ditambah 6 ditambah, ini ada dalam kurungnya negatif 9. Langkah pertama adalah dirubah dulu ke dalam satu tanda ini. Berarti menjadi negatif 2 ditambah 8 ditambah 6. Nah, ini ada tanda plus dan min. Jadi kalau ada tanda plus dan min, lebih menang yang negatif, berarti negatif 9. Kemudian setelah berubah tanda seperti ini, dikelompokkan angka-angka yang tandanya sama. Berarti ini kan ada negatif 2 sama negatif 9 ini. Dijumlahkan, berarti negatif 11. Kemudian angka 8 sama 6. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, setelah ini yang terakhir berarti negatif 11 ditambah 14 sama dengan berapa? Ya, 3. Ya, jelas ya. Contoh yang nomor 2. 5 dikurangi 8 tambah negatif 7 ditambah 3 dikurangi negatif 4. Ya, langkahnya sama seperti tadi. Jadi ubah dulu ke dalam satu tanda ya. Berarti 5 dikurangi 8 dikurangi 7 ditambah 3. Nah, negatif ketemu negatif menjadi positif. Nah, ini 5 dikurangi 8 berarti negatif 3, kemudian ini ada negatif 7, ini boleh langsung dijumlah, tambah 7. Sampai di sini jelas ya. Nah, negatif 3 dikurangi 7, berarti negatif 10 ditambah 7. Nah, terakhir ada berapa? Negatif 3. Baik, kita akan melanjutkan mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelum kita menghitung bagaimana cara menyelesaikan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu kalian harus mengetahui sifat-sifat dari operasi perkalian. Simak pada video berikut ini. Berikutnya kita akan menghitung perkalian dan pembagian pada operasi bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 5 dikali 6. Sama saja 6 dikali 5. Ini adalah sifat komutatif. Jadi sama dengan 30. Nomor 2. 2 dikali 3 dikali 4 sama saja. Sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Ini sama dengan sifat asosiatif. Jadi kita bisa menghitung ini ya. 2 kali 3, 6. Dikali 4. Ini 2 masih tetap. Kemudian kali 3 dikali 4, 12. Jadi 6 dikali 4, 24. 2 dikali 12 juga 24. Sama kan hasilnya? Nah, ini disebut sifat asosiatif. Nomor 3, 5 dikali 6 ditambah 4 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 4. Jadi penulisan seperti ini disebut sifat distributif. Cara mengerjakannya gimana? Ini 5 masih tetap 5 dikali 6 ditambah 4 10, kemudian 5 dikali 6 30 ditambah 5 dikali 4 20. 5 dikali 10 50, 30 ditambah 20 50. Sama kan? Hasilnya sama, disebut sifat distributif. Kemudian nomor 5, 24 dibagi negatif 8 nih. Ini salah satunya negatif, maka hasilnya negatif. 24 dibagi 8 berapa? Ya, 3.
Nomor 6, negatif 30 dibagi negatif 5. Keduanya negatif, maka hasilnya positif. 30 dibagi 5, 6. Nah, sampai di sini sudah jelas. Materi berikutnya kita akan membahas operasi campuran bilangan bulat. Contoh, bagaimana cara mengerjakan operasi campuran bilangan bulat? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ini ada 15 dikurangi 10 dibagi negatif 2 ditambah negatif 16 dikali 2. Kalau ada soal seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagiannya. Penjumlahan dan pengurangannya nanti. Jadi yang diutamakan perkalian dan pembagian ini. Ini ada negatif 10 dibagi negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif, hasilnya positif 5. Kemudian negatif 16 dikali 2. Ada negatif, ada positif, hasilnya negatif. Berarti negatif berapa? 32. Nah, sudah seperti ini. Tulis lagi, 15 ditambah 5 dikurangi 32. 15 ditambah 5, 20 dikurangi 32. Gedean mana? Bilangannya gedean 32, berarti 32 dikurangi 20. Karena bilangan yang besar itu negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 12. Bagaimana, mudah kan? Contoh nomor 2. 4 dikali 5 ditambah 2 dikurangi 10 dibagi negatif 2. Bagaimana ini? Ini memang soalnya sedikit berbeda dari nomor 1. Ada perkalian dan penjumlahan dan pembagian. Namun ada angka yang di dalam kurung, maka kerjakanlah terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung ini. 5 ditambah 2, 7. Kemudian ini negatif 10 dibagi negatif 2. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif 5. Nah, ini bisa ditulis lagi 4 dikali 7 ditambah 5. 4 dikali 7 berapa? 28 ditambah 5. Sama dengan 33. Sampai di sini ada pertanyaan? Semuanya pasti jelas ya? Ya. Nanti kalau kalian ada yang bingung ataupun belum jelas, boleh di play lagi video ini. If you still confused, you can display video again and again until you understand. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.